iman kita yang akan menentukan kekuatan hidup kita ke depan. Karenanya tetaplah sibuk dengan ilmu, sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan berbagi tanpa harus dikurangi oleh saat-saat pandemi ini gitu. Apalagi kita sekarang akhir tahun justru harus makin ngejos dalam amal soleh, apapun yang kita lakukan. Karena ingat teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum, bagi orang yang taat selalu ada jalan untuk berkorban sekalipun dalam kesulitan dan kekurangan. Tapi bagi orang yang durhaka selalu punya alasan untuk menghindari ketaatan. Kita pilih yang mana? Ya, tentu saja kita memilih bahwa di dalam rumah, di luar rumah, kita harus tetap menjadi orang yang baik. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kalau kita tidak bisa bersyukur, ya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas kelebihan yang diberikan oleh Allah, karena setiap manusia itu unik, dia akan punya potensi kelebihan, dan itulah kenapa dia diciptakan, kenapa ia dilahirkan, karena Anda memang sangat luar biasa, karena Anda adalah orang yang sangat istimewa. Orang-orang yang memutuskan untuk bunuh diri adalah mereka yang tidak menyadari bahwa dirinya luar biasa, sehingga dia kena dengan dengan provokasi setan untuk menghadiri, untuk membunuh optimismenya, untuk kemudian hidupnya menjadi pesimis. Nah, teman-teman sekalian, ini asik banget. Hal yang perlu kita pelajari, sebetulnya asik banget ya belajar fikih itu, bukan berarti rigid, bukan berarti ringkih. Karena kalau tanpa fikih, kita tidak akan bisa berbicara tentang kaifiat. Karena itu ada dua hal sebelum kita bahas nih, apa yang kita pelajari dalam soal fikih ini. Yang pertama ada hukum, yang kedua ada hikmah. Kalau berbicara hikmah itu bisa jadi tak terbatas. Dan orang-orang yang melaksanakanlah, orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang mampu mengungkapkan ibrohnya. Karenanya kalau orang mungkin bicara hanya sebatas teori, tapi dia tidak mempraktekkan, tidak mengamalkannya, dia tidak akan bisa membuka mata hikmah ini. Ya, misalkan kalau orang nggak sholat, tapi ngejelasin tentang sholat, dia nggak akan tak pernah tahu hikmah sholat itu seperti apa. Nah ini hikmah, tapi sebelum muncul hikmah kan ada hukum dulu. Nah hukum sholatnya bagaimana, bacaannya harus seperti apa, kan bolehlah baca pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa isyarat misalkan. Enggak, karena ada hukumnya. Nah kalau hukum ini dikerjakan maka dia akan dapat hikmah. Kalau dia tidak melaksanakan hukum maka dia tidak akan pernah menemukan hikmah. Bisa diterima kan, bisa jelas ya. Bahwa fikih itu wah gitu kan ini saling membinakan, saling enggak, kita justru fikih itu luas dan luas. Fikih itu adalah pilihan ya, karena itu nanti dalam fikih itu harus tahu dalil, dan yang kedua adalah istidlal. Ini sebatas pengetahuan aja sebelum nanti saya udah merinci beberapa masalah fikih yang banyak menjadi masalah di antara kita. Kalau dalil itu dasarnya, kalau istidlal itu bagaimana cara mencari alasan hukumnya. Ya, misalkan dalil sholat apa? Aqimus sholah. Kemudian aqimus sholah ini wajib, sunat, atau apa gitu loh. Karena asal perintah itu adalah wajib, itu namanya istidlal. Apakah sholat asar itu wajib atau sunat? Nah, kayak gitulah. Ya, apa dalilnya? Kemudian bagaimana cara menyimpulkannya. Nah ini penting karena banyak orang yang beristidlal punya dalil tapi untuk cara yang salah gitu ya. Orang-orang mungkin sering bercanda juga dengan Al-Qur'an gitu loh. Ya, makanya di sini kita harus menghindari proses pengambilan dalil yang salah. Belajar fikih itu asik, belajar tentang hukum itu semakin kita mendekatkan kepada Rasulullah SAW. Karena kita akan bahas fikih tentang seputar kurban. Saya sudah mencatat. Nih, persoalan pertama nanti kita kembangkan lagi dalam apa namanya? Dalam tanya jawab insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan panjang umur yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah apakah kurban itu cukup sekali seumur hidup? Nah, banyak orang menganggap bahwa kurban itu sama dengan haji. Ya, padahal berbeda. Kalau haji, ya haji itu batasannya sekali seumur hidup, ya yang wajibnya dan diwajibkan bagi siapa? Bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Dan orang yang mampu melaksanakannya hari ini pun tidak berangkat karena
kondisi pandemi dan tidak aman. Itu urusan negara, negara to negara gitu loh. Jadi ini tentu saja tetap tidak bisa dilakukan, sekalipun yang mampu hari ini, gitu ya. Karena itu kita tidak boleh memaksakan, pokoknya mah jalan laut weh, jalan mana weh gitu ya, pokoknya jalan gunung apapun yang akan nggak bisa, karena berarti udah ma'fu anhu, udah dimaafkan karena ada uzurnya, dan uzur ini sangat penting. Yang pertama wabah pandemi, yang kedua adalah uzur itu alasannya. Yang kedua adalah pemerintah nggak bisa sendirian memutuskan ini, karena ini terkait dengan negara lain yaitu Saudi Arabia, dan kita tidak bisa mengambil alternatif haji misalkan ke Cicalengka atau ke yang lainnya ya, nggak bisa ya. Jadi kita benar-benar harus haji di Baitullah, ya tempatnya di Saudi Arabia. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, banyak yang berpendapat bahwa kurban itu seperti haji. Ini keliru. Bahwa kurban itu justru diwajibkan setiap tahun. Ya, diwajibkan setiap tahun, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan hari Idul Adha, yang disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Ya, Idul Adha dari mana ngambilnya? Dari ini. Kerennya Islam itu, kalau dijaga dengan baik dengan fikihnya, maka dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman hari ini, justru kita diperintahkan menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih unta, ya. Artinya tidak menyembelih apapun. Ini kerennya nih. Ribuan tahun yang lalu sampai hari ini kita bisa menjaga praktik ini, dan tidak ada yang bisa merubah siapapun. Itu karena apa? Karena Karena sejarah ini tidak terlupakan karena ada penjagaan fikih syariatnya. Ya, makanya saat ini kan ada yang berpendapat bahwa udah aja sih, kenapa sih kalau daging makan banyak, sekarang kan musim pandemi, udah aja uangnya dikumpulin aja, jangan beli hewan kurban. Tapi misalkan pakai urunan untuk rumah sakit, untuk urunan bantuan sosial COVID dan lain sebagainya. Ini bukan tidak penting, tapi beda alokasinya. Wong bantuan yang ada aja banyak korupsi, ya. Kalau kurban itu jarang dikorupsi. Karena dia ada berbentuk sapi dan berbentuk kambing. Dan ritual ini mengingatkan banyak hal. Sekalipun hanya cuma mencucurkan darah, sekalipun cuma membagikan daging, tapi mengingatkan kita kepada hakikat keagamaan kita yang mendalam. Ini kerennya Islam. Ini sangat luar biasa. Makanya mulai dari Nabi Adam, tadi kan Teh Caca sudah ngobrol bahwa udah dijelaskan tentang sejarah kurban itu. Mulai dari Nabi Adam misalkan, ya kita sedikit menyinggung dulu sejarah. Mulai dari Nabi Adam yang menang tender kurban, bukan tendernya pekurban petani, tapi pekurban peternak. Dan inilah awal mula kemudian kenapa hewan kurban itu kemudian yang mesti dikurbankan. Kemudian berpindah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena banyak orang-orang mengorbankan manusia, seperti misalkan di Mesir, itu berkurban dengan anak gadis perawan yang masih perawan untuk dicemplungin ke Sungai Nil untuk dewa Dewi Nil. Karena itu saat itu Nabi Ismail menjadi contoh yang sangat luar biasa. Tapi ini bukan bohongan ya, bukan reka adegan dan lain sebagainya. Saat itu benar-benar diujikan bahwa Nabi Ismail yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa anak kadang-kadang menjadi musuh utama. Orang yang kita cintai itu menghalangi keimanan. Orang yang kita cintai itu kadang-kadang menghilangi kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga gak mau meninggalkan dan gak mau ditinggalkan. Tapi kalau orang yang karena Allah, maka dia akan ridho meninggalkan dan ditinggalkan. Sebagaimana contoh yang sangat dahsyat dalam penyembelihan Ibrahim terhadap anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Ini Masya Allah sangat luar biasa. Sekalipun anak adalah orang yang paling kita cintai, tapi mesti dikorbankan. Sekalipun kita berada dalam kesulitan, tapi tetap harus berkorban. Karena itu, orang-orang yang berkorban itu orang-orang yang juara sholatnya. Dalam surah Al-Kautsar kan dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah karena Allah, karena Rabbmu, dan berkurbanlah.
Artinya apa? Artinya orang yang punya motivasi untuk berkurban adalah orang yang sholatnya khusyuk karena Allah. Orang yang tidak bisa berkurban sekalipun dia berlebihan dalam harta, ya, tapi dia tidak punya motivasi. Kenapa? Karena sholatnya jelek. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita. Orang yang sholatnya keren, maka dia akan punya motivasi untuk berkurban sekalipun dalam keadaan kekurangan. Inilah ayat itu, makanya rewardnya apa? Rewardnya adalah Al-Kautsar. Nikmat yang banyak di dunia didekatkan kepada kebaikan, didekatkan kepada ketaatan. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain pas di rumah bantu ibu, pas di luar rumah ternyata ada orang yang pengen ngebantu. Kok kenapa ya orang minta bantuan sama saya? Pas keluar ternyata ada kucing selalu ngikutin minta makanan dan lain sebagainya. Masya Allah, Anda terpilih bahwa Anda itu selalu didekatkan dengan kebaikan, dengan kemudahan untuk taat. Berbeda dengan orang yang lain. Misalkan ada orang-orang sekalipun misalkan banyak yang meminta, sekalipun banyak orang-orang kerabatnya berkekurangan, tapi dia tidak tergerak untuk membantu. Kenapa? Karena gak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang baik itu susah karena dia harus dengan taufik dari Allah. Jadi bisa saja kita tahu tentang mana yang benar, mana yang salah, tetapi jangan sampai kita kemudian susah menjalankan kebaikan. Susah menjalankan kebenarannya. Kenapa? Karena hati kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan apa? Al-Abtar, kebalikannya Al-Kautsar. Al-Abtar itu orang yang mandul secara bahasa. Maksudnya apa? Maksudnya mandul dari ridho Allah. Sekalipun Anda diberikan banyak kelebihan, tapi Anda disusahkan untuk berbuat baik sama orang lain. Inilah yang disebut dengan Al-Abtar. Nah, itu hikmah ya, itu hikmah. Nah, kita kembali lagi kepada hukum. Bahwa berkurban itu disunnahkan setiap tahun. Jadi siapa yang juara adalah orang yang mempersiapkan dirinya. Sementara dalam contoh Rasulullah SAW, beliau hidupnya sangat sederhana, kadang-kadang tidak punya makanan di rumahnya pada waktunya untuk makan, karena makanan itu beliau berikan untuk pengemis yang lewat di rumahnya, tetapi pas kurban beliau kurban 100 ekor unta. Beliau ini adalah makhluk yang sangat luar biasa, manusia yang juara, manusia yang sangat penuh dengan kesempurnaan. Jadi beliau itu keseharian kekurangan, tetapi selalu terdepan ketika berkurban. Ini contoh yang sangat patut ditiru. Ya, artinya apa? Artinya kita harus menyisihkan harta kita untuk kemudian kita kurbankan. Kenapa ketika kita ada motor, ketika ada tawaran kredit motor, kita memaksakan diri kredit rumah, kita kadang-kadang tidak tidak dilewatkan. Kemudian ada kredit kendaraan mobil misalkan, berapapun mahalnya kita tebak. Ayolah pokoknya, insya Allah saya mampu. Tapi ketika datang kewajiban berkurban, inilah, banyaklah alasan. Itu pertanggungjawabkan, bukan di hadapan panitia kurban. Pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu dan kita lebih tahu dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Oke, teman-teman sekalian, jadi jelas untuk yang pertama itu kurban dilakukan setiap tahun. Kemudian bagaimana kalau mampu tapi tidak mau berkurban? Ya, dia sebetulnya mampu. Buktinya dia punya rumah, punya kendaraan, bahkan bisa membeli tas kalau kambing misalkan cuma 3,5 juta, dia mampu membeli tas 7 juta, misalkan 2 kali lipatnya. Kemudian dia tidak mau berkurban. Maka ini ancamannya luar biasa, karena tadi itu saya jelaskan filosofi kurban itu kan kaitannya erat dengan sholat. Sholli li rabbika wanhar. Maka kata Nabi, man kana lahu sa'atan, ya, barang siapa barang siapa dia memiliki keleluasaan, falam yudhi, kemudian dia tidak mau berkurban, ya, fala yaqrabanna musallana, maka jangan pernah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Artinya apa? Artinya kalau kita sebenarnya mampu untuk menyisihkan kurban, untuk uang untuk beli hewan kurban, tetapi kita pura-pura tidak mampu, kemudian kita menghindarinya itu di depan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, ancaman ini, warning, ini kan warning.
Kalau sekarang warning pandemi untuk masker dan penyekatan itu pakai keamanan dan security, ini juga sama. Security-nya para malaikat. Dari langit turun langsung mengawasi kita ke bumi. Fala yaqrabana musholana. Jangan pernah coba-coba dekat dengan tempat sholat kami. Artinya apa? Musola atau masjid itu satu tempat kita berdoa. Artinya percuma lu kalau berdoa, kalau nggak mau kurban gitu loh kadang, karena kamu mampu kayak gitulah. Kemudian yang kedua, percuma dengan sholat kita, karena sholat adalah kumpulan dari doa-doa. Karenanya orang-orang yang juara lah orang-orang yang akan senantiasa berkurban. Saya selalu ingat itu yang pengemis ya, ada pengemis yang di Jawa Timur itu dia selama setahun itu suka mengumpulkannya. Bukan pengemis, mohon maaf, bukan pengemis, itu apa, pemulung. Artinya dia tidak meminta dari orang, tapi dia bekerja. Dia bekerja yang dalam tanda petik rendahan dalam status sosial saat ini. Ya, tetapi siapa sangka orang yang secara status sosial rendah, tetapi status ketakwaannya juara. Kenapa? Karena di akhir tahun dia mempersembahkan sapi yang terbaik hasil tabungannya, yang duit itu dikarungin, gitu loh. Duit itu dikarungin, kemudian dia belikan sapi terbaik. Ya, masya Allah, ini sangat luar biasa. Atau ada orang yang berangkat ke haji, ya, dengan hasil tabungannya setiap hari cuma 5.000, ya, tapi dia bisa ke haji, dipanjangkan usianya oleh Allah, qadarullah, itu pada usia 70 tahun lah. Pada usia selama 30 tahun dia menabung. Masya Allah, dan dia ke haji. Sampai kemudian ceritanya menjadi teladan bagi kita hari ini. Ya, itulah salah satu gelintir orang-orang yang sangat juara dalam pengabdian dan pengorbanan. Itu ya. Jadi yang pertama tadi udah dijawab, kemudian yang kedua ya kurban, tetapi mampu tapi tidak mau berkurban. Kemudian banyak lagi juga yang ketiga sekarang. Kurban dulu atau akikah dulu. Nah, ini pembahasan yang sering ya, Q&A yang banyak ditanyain. Kurban dulu atau akikah dulu. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa korban ini sebelum secara bahasa nih perlu saya bahas juga. Yang benar itu korban, kurban, ya, kurban atau korban gitu. Ada Q pakai Q kurban atau pakai K korban atau pakai K kurban gitu ya. Tentu saja kalau secara istilah ini penting nih dalam soal fikih menjaga istilah ini, karena misalkan ketika istilah itu diterjemahkan maka akan hilang esensinya. Seperti misalkan sholat jadi sembahyang. Boleh-boleh saja sebetulnya. Tapi kalau nyebut sembahyang, maka dia akan menjadi ritualnya seluruh agama. Tapi kalau sholat, itu hanya dalam Islam. Apa yang disebut dengan sholat? Nih, bagusnya fikih menjaga akidah ini dengan baik, menjaga syariat ini dengan baik. Muftatahatun bitakbir, wa muhtatamatun bitaslim. Dia itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oh iya, berarti itu sholat ritualnya umat Islam. Sehingga dikenal. Karena itu tidak boleh dikatakan sembahyang, tidak boleh dikatakan praying. Kalau dalam bahasa Inggris ya, sholat ya sholat. Ada dalam Al-Qur'annya bahasa itu. Wa aqimus shalah. Itu Masya Allah, luar biasa. Dan ini juga salah satu tanda penting bahwa hukum itu ada dalam sejarah kalau kalimat itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, ini ilmunya. Seperti sholat. Sholat itu apaan sih? Lihat dalam Al-Quran. Kan ada dalilnya. Aqimus sholah. Ya, ataupun aqimis sholah. Ya, dulu kusyamsi ila ghosaqil laili. Itu ya, misalkan ada banyak sekali ayat-ayat tentang sholat itu. Nah, ini menunjukkan adanya definisi itu di dalam Islam. Seperti hanya kurban. Kurban itu berbeda dengan korban. Kalau korban itu korban perasaan gitu ya. Kalau kurban itu jadi tidak sah ya kalau korban perasaan. Ini korban keuangan untuk dibelikan kepada kehewanan. Ya, makanya kurban itu apa? Kurban itu koruba yakrobu kurbanan. Artinya kita mempersembahkan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bilang gitu, udah gampang lah tinggal berdoa aja kepada Allah. Kalau seandainya kita gak mau berkorban. Demikian juga kan, jangan kepada kekasih kan konsep cinta mencintai itu begitu. Kayak misalkan
saya mencintaimu sehidup sematiku, baru ada hujan, nggak jadilah ketemuan. Nah itu misalkan itu cintanya dipertanyakan karena nggak ada pengorbanan. Ini bukan saya yang bukan ngomong dalam konteks pacaran, bukan. Artinya misalkan dalam konteks ini jemput istri dan lain sebagainya lah gitu. Ya, ini sebagai contoh saja. Nah, dan bagaimana dengan hubungan kita dengan Allah? Itu juga sama. Disinilah Nabi Ibrahim disebut Al-Khalil, sang terkasih, sang tercinta. Kenapa? Karena beliau mampu membuktikan pengorbanannya di hadapan Allah. Beliau korbankan harta yang paling dicintainya, yaitu anaknya. Ya, itu adalah aset yang paling dicintai seseorang, itu anak. Dia korbankan untuk Allah. Gak pernah diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu pensiun dari nabinya. Ya, karena kalau udah gini mah gua mau berhenti misalkan. Enggak. Ternyata sangat luar biasa. Dan ini adalah contoh yang utama karena itu mereka adalah manusia-manusia yang sangat langka. Ya, manusia-manusia yang sangat langka karena mereka punya iman, tidak hanya imun. Ya, ya, itu kalau dengan iman maka semuanya akan menjadi selesai, tenang, nyaman, dan penuh optimisme. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azza Allah yakum, kurban dulu atau akikah dulu kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi pengorbanan seseorang itu ada 3. Ya, ini boleh dicatat nih. Jadi mohon maaf saya gak bikin makalahnya, saya berbentuk coretan. Sebetulnya ada lah makalah. Tapi ini biar pembahasannya lebih luas, makanya saya langsung kepada teknis fikih tadi. Ada 3. Yang pertama ada udhiyah, ada hadyu, ada akikah. Ya, ada 3 nih. Yang pertama adalah udhiyah. Udhiyah itu apa? Adalah sembelihan yang disembeli hewan ternak tertentu yang disembeli di setiap tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Jadi 4 hari. Ya, 4 hari diperbolehkannya seseorang berkurban atau menyembelih hewan kurban. Oh, saya mah tanggal 9 teh belum punya duit, jadi gak bisa berkurban. Tanggal 12 ada reward. Tanggal 12 ada hadiah. Ada duit, ada yang transfer, ada yang bayar utang. Bolehkah kita beli hewan kurban? Boleh. Ya, karena diperbolehkan sampai ayamut tasyrik. Hari masih berserikat dengan hari raya Idul Adha. Yang disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Cuman yang paling utama adalah di tanggal 10 Dzulhijjah itu. Ya, sekarang kita udah tanggal 2, tinggal 8 hari lagi, Anda bisa menabung ya, dan Anda adalah juara. Ya, menabunglah dari hari ini, cukuplah 500.000 sehari juga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah hadyu. Kalau hadyu, sembelihan yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah dan ketika haji. Kalau di haji, ketika melaksanakan ibadah haji itu adalah hadyu. Kalau di kita adalah udhiyah. Bagi yang tidak berhaji, namanya udhiyah. Kemudian yang ketiga, akikah. Ya, akikah itu apa? Bukan aku ya. Itu mah akikah bahasa alay itu ya. Akikah itu maksudnya, akikah itu apa? Untuk membebaskan ataupun untuk mendapatkan kesucian ketika bayi terlahir di dunia ini agar terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Itu kapan disembelihnya kata Nabi? Yauma sabihi, pada hari ke-7. Ya, ada yang mengatakan juga. Halo? Ada insiden apakah ini? Tadi sepertinya kepencet mute-nya, Ustaz. Oh, masih kedengaran kan? Ini Teh Caca ada suaranya kan? Ada, Ustaz, terdengar. Iya, oke. Yauma sabihi, pada hari ke-7 ada yang mengatakan juga kelipatannya. Jadi boleh di 14 harinya, boleh di 21 harinya. Itu memang ada yang mengatakan pendapat para sahabat. Tapi terlepas itu yang paling memang menurut kami, tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda, itu adalah pada hari ke-7. Pada hari ke-7, kalau lahir Selasa dengan hitungan tanggal Hijriah, maka dia akikahnya pada hari Senin. Kalau lahir Minggu, hari Sabtu, gitu aja. Mundur ke belakang sehari. Ya, kalau hari Jumat dan batasannya
tanggal baru itu setelah maghrib kalau Hijriah, bukan jam 12 malam. Jadi saat maghrib, misalkan sekarang nih sekarang itu hari naon deh, hari Ahad. Ya, misalkan nih hari Ahad, nih kalau dalam kalender Islam ini sudah termasuk hari Senin pada tanggal 2 Zulhijjah. Ya, beda dengan kalender matahari Masehi itu pada jam 00.01 lah gitu. Dari kalender 00.01 jam 12 lebih perpindahannya. Nah, teman-teman sekalian, kalau akikah itu pada hari ke-7, kalau laki-laki 2 kambing atau 2 domba, kalau perempuan bisa 1 domba atau 1 kambing. Ya, ini ada perbedaannya dan itu diatur oleh fikih. Tapi semua ini ada bukan syaratnya, ada hukum yang mengikatnya. Yang pertama, akikah itu dilakukan ketika hari ke-7 dan juga dengan syarat tadi 2 kambing bagi laki-laki, 1 kambing bagi perempuan, bagi bayi laki-laki dan bayi perempuan. Nah itu teh syaratnya 2. Hukum yang mengikatnya itu ada 2, aturan yang mengikatnya ada 2. Yang pertama, jika tahu tentang sunnahnya. Yang kedua, jika mampu membelinya. Misalkan yang pertama, jika tahu sunnahnya, tapi nggak ada uang untuk membelinya setelah hari ke-7, maka dia lepas dari dosa. Dimaafkan, ma'fu anhu, karena ada alasan. Ya, dia tidak mampu. Kemudian, jika dia mampu, tapi tidak ada ilmu, dia tidak tahu. Saya itu sebetulnya mampu, Ustaz, tapi pada hari ke-10, misalnya saya baru tahu ada akikah. Itu gimana? Maka kalau hari sudah lewat, juga dia terbebaskan. Ya, kalau ingin mendapatkan hari yang utama sebagaimana Nabi, itu hari yang ke-7. Ya, nah itu diantaranya. Kalau tidak mampu, misalkan tidak boleh memaksakan diri, ataupun kalau mampu tapi tidak tahu, juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, banyak orang-orang yang kemudian memaksakan akikah dulu sebelum berkurban. Sebenarnya ini hakikat pengorbanan semuanya, ya, hakikat pengorbanan, hakikat berkurban. Ya, tapi kalau misalkan kita sudah lewat waktunya, udah ke kewajiban yang terdekat aja karena yang telah lalu, insya Allah sudah dimaafkan. Karena apa? Karena banyak orang yang memaksakan itu berarti cenah fitrahna tuh gak dikembalikan. Karena betul hadisnya bahwa kalau ada bayi tidak dikurbanin, maksudnya tidak ada hewan kurbannya, maka kesuciannya ditangguhkan, digadaikan kesuciannya. Karena tergadai dengan akikahnya. Ini sebetulnya tergadai itu bagi mereka yang tahu, mampu, tapi tidak melaksanakan. Ya. Nah ini, Masya Allah ya, hukum Allah itu sangat luas, sangat luar biasa. Ya, itu. Jadi kurban dulu atau akikah dulu. Kalau akikah sudah lewat, maka prioritaskanlah berkurban. Oke. Kemudian apalagi? Kurban diganti sedekah Covid. Ya, ini ya yang ada ini fikih kontemporer namanya atau disebut dengan fikih mu'asyiroh. Ya sedekah ya kurban ya kurban. Artinya pos apa? Bentar. Pos apa? Pos amalan umat Islam itu banyak banget. Ada kurban, ada sedekah, ada zakat, ada infak. Sesuai tupoksinya masing-masing. Ya, dan fungsi ini, Masya Allah, itu di dalam Islam aja. Ini kan siapa itu yang anak muda yang sering berbagi tentang zakat, tentang amal bagi di seluruh dunia itu. Saya lupa lagi namanya. Ternyata yang terkaya di dunia itu bukan Bill Gates, bukan Stevie Jobs misalkan, bukan Warren Buffett misalkan. Tapi siapa? Tapi ternyata umat Islam, karena dari sehari aja zakat fitrah bisa menghasilkan ribuan triliun. Ini sangat luar biasa. Ya, ini tidak ada di agama lain. Ya, sekalipun orang agama lain ada yang 5%, ada yang 10%, tapi pos di dalam Islam itu banyak. Di Ramadan sedekah, terus ketemu Zulhijjah kurban, belum lagi haji, belum lagi nanti ada zakat di akhir tahun, karena zakat juga diprioritaskan di bulan Zulhijjah agar perhitungannya 1 tahun.
Ini yang sangat luar biasa. Jadi kita bersyukur bahwa kaifiat ritual syariat kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fikih. Pembagian hewan kurban, ya, pembagian hewan kurban itu siapa aja yang mendapatkan, kata di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj itu dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fakulu minha wa atimul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian dari daging hewan kurban itu, wa atimul ba'isal fakir, dan bagikanlah sisanya untuk orang fakir dan orang miskin. Karena itu ada Imam Syafi'i rahimahullah itu membagi ini menjadi 3, katanya ada 3 mustahik untuk menerima daging kurban. Yang pertama adalah fakulu minha. Fakulu minha itu makanlah si pekurban. Jadi disunahkan si pekurban makan daging hewan kurban. Maka diperbolehkan, misalkan kita berkurban, kemudian kita minta dagingnya, boleh, ya. Misalkan saya juga sering, misalkan ketika saya berkurban, maka saya minta ke masjid, Pak minta kepalanya, kemudian kakinya, buntutnya, nggak sesuai kabeh, ya, jangan banyak-banyak. Artinya sekalipun mencicipi ya, sekedar mencicipi saja. Misalkan ya boleh, kalau agak banyak kita bagikan lagi ke saudara, nggak jadi masalah, silakan. Fakulu minha, makanlah, ini diperintahkan oleh Allah, makanlah bagian daging darinya karena Allah itu tidak butuh darah dan dagingnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan auzubillahi minasyaitonirrajim surah Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai darah dan dagingnya kepada Allah, yang sampai itu adalah ketakwaannya, pengorbananmu, tabunganmu selama 1 tahun, kesungguhanmu menyisihkan untuk berkurban. Nah, itu yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa di dalam Islam. Kemudian wa'at imul ba'isal fakir. Berilah mereka yang berkekurangan dan juga orang-orang fakir. Ya, sisanya enggak. Kemudian boleh dibagikan kepada mereka orang-orang fakir miskin, ya. Nah, di sini ada masalah. Boleh nggak orang kaya menerima daging kurban? Boleh. Ini harus dirayakan, mangga. Bagi orang miskin sedekah, bagi orang kaya hadiah. Ya, kadang-kadang kan pernah ada di suatu daerah karena si dagingnya itu diberikan kepada orang fakir miskin di luar kompleknya karena kompleknya merasa udah kaya, akhirnya tidak ada yang nyate, tidak yang makan-makan. Ini hari raya, makanlah. Inilah yang membedakan antara kurban kita dengan kurban para dewa. Kurban kepada Allah itu tidak membutuhkan darah dan dagingnya. Bahkan Nabi Ismail pun diganti dengan kibas. Nah, ini yang ingin pesan mulia yang sangat tinggi, yang sangat dahsyat filosofinya ya di dalam Islam itu, sehingga berbeda dengan pengorbanan orang-orang di zaman yang lalu. Yang mengorbankan itu perawannya, gadisnya, anaknya, bayinya. Bukan. Sekalipun Allah menginginkan mereka, Allah itu menghargai manusia justru. Allah tidak perlu itu. Allah cuman kesiniin dong hewannya, beli dengan uangmu, cucurkan darahnya. Karena aku, karena Bismillahi, Allahu Akbar. Dengan menyebut nama Allah, karena engkau adalah Allah Maha Besar. Artinya ini juga, bahwa hewan itu tunduk boleh kita makan dengan alasan bahwa semua itu harus dilakukan karena Allah, dikurbankan untuk Allah. Bukan untuk dewa-dewa, bukan untuk bukan untuk pohon, bukan untuk laut, bukan untuk sungai, untuk tempat keramat, bukan. Tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan di tempat syariat yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan secara waktu di Idul Adha itu tanggal 10 sampai tanggal 11 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, itu yang perlu ditekankan kembali. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya oleh Allah di saat kesulitan dan kesempitan untuk senantiasa berbagi, untuk senantiasa dekat dengan ketaatan, untuk senantiasa bisa berkurban tiap tahun. Ya. Kesimpulan dari apa yang dijelaskan, kurban tidak sah untuk sedekah COVID. Ya, kurban tetap harus mencucurkan darah.
Dengan ritus itu kemudian kita mengingatkan kita bahwa setelah sholat kita harus ingat orang miskin. Ini pesan yang sangat luar biasa. Tidak semua orang berbangga dengan memberikan uang langsung kepada orang. Kadang-kadang kan ada, ini saya kasih analogi aja kenapa fikih ini menjadi penting. Kenapa hukum ini penting untuk dijaga. Ada orang dapat uang 50.000 dan ada orang yang dapat sembako murah 50.000 satu kresek sembako. Itu kadang-kadang pengalaman saya menjelaskan orang yang menerima tuh udahlah kalau duit mah bisa beli kuota gitu ya. Karena yang menerimanya fakir miskol bukan fakir miskin. Makanya beli kuota padahal di rumah nggak ada beras. Beda kalau kita beri sembako. Itu kayaknya banyak banget gitu. Kayaknya berharga banget gitu. Ya, kayaknya 50.000 itu kalau uang mungkin hanya satu paket kuota, tapi kalau ini bisa dimakan bareng-bareng dan nah inilah pentingnya kenapa wujud hewan itu perlu ada, ya karena kalau hanya sekedar uang bisa habis percuma tanpa tersisa, gitu kawan-kawan ya. Oke, kemudian kurban atas nama anak, istri atau orang mati, ini juga bahasan fikih. Sesungguhnya ini karena ingin berbagi pahala ya awalnya. Nggak perlulah kita membatasi apa yang tidak dibatasi. Artinya apa? Ada dua hal, misalkan kalau saya berkurban, kemudian saya ngatasnamain, udahlah istri saya aja, udah anak-anak saya aja. Itu berarti ada dua hal yang perlu dicatat. Walaupun ada yang membolehkan, silakan boleh ya atas nama siapapun. Cuman yang jelas kan tetap hakikat yang berkurban itu sebetulnya saya. Karena kalau duit itu diberikan kepada istri atau anak, mungkin dia akan punya keperluan yang lain dan tidak ingat berkurban. Ini bukan berarti tidak boleh bersedekah dengan duit untuk kurbannya orang lain. Bukan berarti begitu. Ya, ini boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja silahkan. Walaupun tetap yang berkurban itu adalah orang yang memberikan uang tersebut. Jadi kalau misalkan atas nama istri berarti ya harus ya kesungguhan seseorang, kesungguhan istrinya, kesungguhan anak-anaknya. Jadi kita nggak boleh membatasi pahala. Ketika saya berkurban berarti kurban saya hanya untuk saya, istri saya nggak dapat, anak saya nggak dapat. Ini salah, ini keliru. Bahwa misalkan kurban satu kambing itu justru untuk keluarganya, ya dan bisa jadi untuk orang tuanya, karena dia telah soleh, orang tuanya yang misalkan telah meninggal ataupun masih ada dapat pahalanya karena kesolehannya. Itulah hikmah yang diajarkan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Bahwa pengorbanan itu apakah Nabi Ismail jadi korban? Enggak. Karena dikurbankan untuk Allah, maka itu adalah kurban, cara bagaimana mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebaiknya memang itu yang kedua, berarti kita merasa kita udah cukup lah pahalanya istri saya aja, anak saya aja. Enggak. Ya, kita sesungguhnya harus serakah dengan pahala. Harus fastabiqul khairat. Ya. Dan insya Allah orang-orang yang membantu kita dalam usaha tentu kecipratan amal solehnya. Karena itu kita harus bekerja sama. Ya, karena ada juga orang-orang yang kemudian ketika suaminya berniat berkurban, tapi istrinya malah menghalang-halanginya misalkan. Malah banyak dalih misalkan dari untuk menghindari kewajiban tersebut. Ya, karena itu penting kemandirian dalam niat. Ya, kemandirian dalam niat, ya kurbankan aja insya Allah. Jangan mendahulukan orang lain kalau dalam ibadah. Ibadah itu harus mendahulukan diri kita sendiri. Kalau dalam muamalah, kalau dalam misalkan antrian rumah sakit COVID boleh mendahulukan orang lain, misalkan yang lebih parah dari kita, itu urusan muamalah. Tapi dalam ibadah, misalkan dalam mengisi saf pertama, dalam sholat, silakan Kang, Akang dulu, enggak boleh, kita dulu harusnya, itu ya, tidak boleh. Tapi juga tidak boleh sambil saya seleket ya, membebankan orang lain gitu, membebani orang lain ataupun menyusahkan orang lain. Gitu. Nah itu ya teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya brother and sister, ini saking semangatnya, ya jadi pabaliut. Ini sebetulnya banyak hal yang ingin saya jelaskan. Nah yang terakhir. Ini sebetulnya saya menulis banyak ya, seperti apa saja sunnah-sunnah pekurban, bolehkah pekurban makan daging kurban, tadi udah dibahas, justru sunnah ya.
Bolehkah orang kaya dibagi kurban tadi juga? Bolehkah panitia makan daging kurban? Kayak begitu-gitulah. Itu urusannya dengan fikih. Ya. Nah, yang terakhir saya bahas saja karena keterbatasan waktu, kita nanti kembangkan tanya jawab. Apa saja sunnah-sunnah pekurban? Orang-orang yang berkurban itu disunahkan untuk apa? Pertama, tidak mencukur rambut, tidak memotong rambut, tidak mencukur dibalik, tidak mencukur rambut, tidak memotong kuku, gitu ya. Ini sama saking dijaganya mereka itu ya, dijaganya mereka. Ini bukan dombanya, bukan sapinya, bukan untanya, tapi pekurbannya, kurbaninya. Ini disunahkan tidak mencukur jenggot, mencukur rambut, kemudian kukunya juga tidak dipotong. Kenapa? Nanti aja kalau sudah berkurban. Ini betapa mereka itu dispesialin sama Allah. Seolah-olah setelah mencucurkan darah baru mereka kemudian merayakannya dengan bersih-bersih. Tapi bukan nggak mandi ya. Kalau nggak mandi itu nanti sama wanginya dengan dombanya yang akan disembelih. Ya. Jadi bukan berarti nggak mandi. Angus kasat kusut gitu, kara rusut, pokoknya udah orang merek kurban gitu. Enggak begitu. Ya, tetap menjaga kebersihan, tetap berwangi-wangian apalagi mau sholat sunat Idul Adha, gitu ya. Itu yang bagian dari fikih. Dan pengorbanan itu bahkan sebelumnya pada tanggal 9 Zulhijjahnya disyariatkan saum sunat Arafah. Ini kabar gembira bagi teman-teman yang banyak dosanya. Ini kifarat dosanya itu 2 tahun. Barang siapa yang saum Arafah, man shoma yauma Arafata, barang siapa yang saum Arafah, maka dia akan diampuni dosa-dosa dan kesalahannya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Garansi 2 tahun coba. Masya Allah. Ini sangat luar biasa. Jangan sampai Anda kemudian haji hente, kurban hente, saum Arafah hente, kamarana atuh. Ya, mau ngapain kita? Ya, apapun tidak kita kerjakan dengan baik. Ya, makanya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum, berikan kesungguhan terbaik, berikan pengorbanan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha tahu bagaimana cinta dan pengorbananmu ya pengorbananmu agar senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semuanya, semoga Allah menjaga Anda semuanya. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan sampai kemudian kita menjemput kematian yang husnul khatimah. Itu saja dulu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah keimanan dan keimunan kita, bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Kesejahteraan yang abadi adalah ketika dia banyak berbagi. Orang yang pelit adalah orang yang paling fakir karena takut hartanya berkekurangan. Orang yang banyak berbagi adalah orang yang kaya sejati karena dia senantiasa selalu punya cadangan untuk hidupnya ke depan. Ya, asetnya bukan saldonya, asetnya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turun menolong dan memberikan pertolongan kepada mereka yang senantiasa mendahulukan pengorbanan. Selamat berkurban, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita menjadi bagian para pekurban. Oke, Teh Caca, ditutup dulu sementara. Mangga kalau ada yang bertanya. Masya Allah, alhamdulillah banyak sekali kesan yang bisa didapat ya Ustadz. Di mana yang paling Caca pahami sekali, di mana ilmu fikih ini dapat menjaga akidah dan syariat yang telah Allah tetapkan ya Ustadz di dalam Al-Quran. Seperti itu. Betul banget, Teh Caca, betul banget. Iya Ustadz. Nah kayaknya ini teman-teman Ustadz udah mau banyak yang nanya nih, mulai dari Akang Teteh, ibu-ibu mangga. Caca buka sesi tanya jawabnya. Untuk aturannya nanti ketika ada yang bertanya langsung Ustadz jawab aja ya. Saya sebarkan juga ke jamaah saya di Kuala Lumpur, gak tahu ada yang ikut apa enggak nih dari Malaysia. Mudah-mudahan ada yang ikut. Ya baik, untuk Teh Elva Novia, dipersilakan untuk di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Elva ya. Iya, Ustadz. Mau nanya, Ustadz. Kan sekarang ini mau nanya langsung aja ya, Ustadz.
lebih baik ikut urunan sapi atau kurban satu kambing, Ustadz? Nah, itu pertanyaan ke-1. Yang keduanya, kan ibu-ibu tuh Ustadz biasalah kalau ke pasar juga kan suka nawar ya. Nah, kalau beli hewan kurban, boleh nggak sih ditawar? Gitu aja sih Ustadz, dua pertanyaan saja. Oke. Ya, makasih Ustadz. Sama-sama. Kalau 2 pertanyaan ini kena cas ya, harusnya 1 pertanyaan. Enggak apa-apa. Langsung Teh Caca? Iya Ustadz, langsung dijawab biar tidak langsung menumpuk. pulang. Langsung dijawab. Yang pertama, biar gak tegang, kita santai aja kalau bahas fikih itu karena memang harus siap dengan perbedaan. Kalau perbedaan itu ya harus diterima dengan kedewasaan. Pertanyaan pertama, lebih bagus mana? Nah ini bagus banget pertanyaan. Lebih bagus mana? Satu kambing dengan berserikat dalam 7 orang untuk sapi. Ya, jadi gini nih sebelumnya. Jadi kalau satu kambing itu seorang, ya. Kalau misalkan keluarga urunan anak istri anak-anak wah misalkan atau saudara itu bisa ya itu bisa karena itu satu keluarga itu satu orang ya. Kemudian kalau maksudnya untuk satu keluarga bisa itu satu kambing. Kemudian yang kedua kalau sapi itu harganya memang 7 ekor kambing. Kalau unta 10 ekor kambing. Sesungguhnya secara harga secara pengorbanan itu luar biasa banget. Sama nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi kemudian ini dari sisi nilainya. Terjadi apa ya? Terjadi apa namanya itu atas nama istri, atas nama anak, terjadi atas nama istri, atas nama anak, itu dikarenakan ada pilah-pilah pahala, ada pilah-pilah pahala dan kebaikan, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya penanya, Ustaz Elva tadi, bahwa ada yang menegaskan lebih baik dengan kambing, katanya kan dia itu apa namanya bisa utuh, ada dan lain sebagainya. Insya Allah pahalanya sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun memang kambing itu lebih utama kalau bagi seorang. Yang lebih utama lagi sapi seorang itu. Ini luar biasa. Yang lebih utama lagi sapi, lagi aku sendirian gitu. Kan ini lebih luar biasa lagi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah hewan kurban boleh ditawar? Boleh, karena banyak juga pedagang yang nipu gitu ya. Ya ini kan kaitannya bukan dengan hewannya, bukan, tapi dengan pedagangnya. Karena jual beli itu beda ya. Ada jual belinya, ada hewan kurbannya. Kalau misalkan jual belinya boleh ditawar, tapi kalau hewan kurbannya tidak boleh diuangkan. Seperti misalkan ngejual kulitnya, ngejual tanduknya, ngejual apanya, ini tidak boleh. Ya. Atau bahkan memberikan upah terhadap penyembeli dari jagal, misalkan dari jagal, itu penyembelinya dari misalkan dari kepalanya, dari kalau dia memang mustahik, ya oke. Ya dia dapatkan itu, tapi bukan sebagai buruh, bukan sebagai upah. Ya, nanti akan rusak nih. Jadi hewan sembelihan itu, hewan kurban itu semuanya mesti dibagikan. Kalau misalkan dia minta, ya udah. Kalau minta upah, ya udah dikasih uang aja. Jadi uangnya nanti disisakan oleh panitia, sehingga ada yang melebihkan dari misalkan kalau kurban 3,5 juta, jadi 3.700, 200-nya untuk upah misalkan untuk memberi honor terhadap yang menyembeli dan lain sebagainya. Berarti itu kaum profesional, bukan orang-orang yang apa namanya, bukan orang yang merusak kurbannya itu. Gitu Teh Caca. Bagaimana Teh Elva? Apakah sudah jelas paparannya? Alhamdulillah sudah jelas sekali. Makasih Teh Caca, makasih Ustadz. Sami. Ya Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat. Saya akan bacakan ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya RA dari Bandung. Izin bertanya via chat. Ketika keluarga kita sebelum meninggal sudah berniat untuk berkurban, bagaimana sikap dari pihak keluarga yang semestinya dilakukan? Apakah boleh berkurban bagi orang yang sudah meninggal? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
ada yang membolehkan kaitan seorang anak dengan orang tuanya kalau seandainya dia meninggal kemudian berkurban atas nama orang yang meninggal tersebut gitu. Memang ada yang membolehkan. Tetapi kenapa kemudian ini juga ada dalilnya, dalil yang secara umum bahwa Rasulullah SAW pernah berkurban, ya, pernah berkurban. Ada yang berkurban, apa namanya? Ada yang berkurban, Rasulullah SAW berkurban atas nama beliau, atas nama umatnya, bahwa atas nama umatnya ini diberikan kepada mereka yang masih hidup dan atau yang sudah meninggal, ya. Tapi tidak ada dalil khusus yang membolehkan itu, tidak ada dalil khusus yang mensinyalir adanya kebolehan itu. Ada juga yang ngambil dari, kalau dalam fikih itu namanya kias, analogi. Karena haji juga dulu ada yang misalkan dia pengen berhaji tapi kemudian keburu meninggal, kemudian dihajikan oleh anaknya. Itu masuknya kepada nazar. Nazar itu nazar itu janji yang tertunda. Janji yang tertunda dan itu harus dibayar oleh ahli warisnya. Jadi kasusnya bukan pidana tapi perdata. Misalkan kalau kasus pidana, misalkan nauzubillah min dzalik, orang tuanya membunuh, kemudian anaknya yang dipenjara, kan enggak. Tapi kalau orang tuanya kasbon ke warungnya walaupun 1.000 perak, maka harus diganti oleh ahli warisnya. Jadi gitu, itu perdata maksudnya, karena berkaitan dengan ganti rugi. Nah, kalau dalam teks kurban, maka cukupkanlah niatnya untuk teman-teman sekalian, gitu ya. Untuk teman-teman sekalian, untuk Bapak Ibu, untuk Akang Teteh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkanlah untuk diri kita, insya Allah. Kalau orang tua kita sudah. Izin Ustadz, suaranya ke-mute. Oh iya, betul. Jadi izinkan saya melanjutkan kembali lebih diprioritaskan bagi kita aja yang hidup, karena mereka yang sudah meninggal sudah menuntaskan amal solehnya. Tinggal kita aja yang mukalaf, yang dibebani untuk berikhtiar, beramal soleh, sehingga kita juga nanti bisa beramal jariah untuk orang tua kita atau siapapun yang kita cintai, terutama orang tua yang sudah meninggal, insya Allah kebagian pahalanya. Teh Caca tuh betul kan, ada dari Majelis Taklim Tafakuh Fiddin nih, ya, dari Kuala Lumpur. Ahlan wa sahlan, Bu Heni ya, dan juga yang lainnya. Insya Allah khair. Lanjut, Teh Caca. Ya, untuk TRA bagaimana? Apakah paparan dari Ustadz sudah jelas? Oh baik, jazakallahu khairan atas ilmunya. Baik, siap. Untuk pertanyaannya dibuka 3 sesi pertanyaan ya, mangga. Untuk ada yang mau, barangkali ada yang mau nanya lagi, dipersilahkan di unmute atau bisa di kolom chat. Ada? Kalau nggak ada, saya mau pulang. Oh Ustadz, ada yang nanya di kolom chat nih, akan saya bacakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, maaf, kalau hukum kurban secara online atau daring apakah sah? Maksudnya gimana ya, kurban secara daring sama online itu? Jadi mungkin kita menyaksikannya secara online ya. Gini aja, mudah-mudahan kena. Gini aja, Teh Caca. Yang pertama, bagaimana misalkan saya kurban ke MSU nih, ya. Jadi misalkan ke MSU nitip nih, saya kurban. Apalagi sekarang misalkan terbatas, MSU nyembelihnya di Penjagalan, dan kemudian kita berkurbannya lewat transfer dan lain sebagainya, maka itu sah. Dan kemudian diwakilkan ke MSU. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada yang menganggap bahwa harus disaksikan, harus dipanggil, harus diabsen. Nah, ini sebetulnya tambahan yang tidak perlu. Ya, tidak perlu diabsen, tidak perlu ini misalkan ini domba atau disuruh dikalungin Yusuf Burhanuddin misalkan. Kan itu nggak perlu lah udah. Ya, jadi udah dicatat oleh panitia bahwa ini kurbannya Yusuf Burhanuddin dan
Misalkan Allah akan Maha mendengar dan juga melihatnya. Kemudian setelah itu disaksikan itu memang perlunya khawatir ada yang menipu, khawatir ada tidak sesuai dengan apa yang ditransfer, misalkan begitu. Jadi boleh-boleh saja Anda kemudian menyaksikannya secara online karena tidak ada keharusan untuk menyaksikan secara langsung. Juga online misalkan nggak sempat ya nggak jadi masalah. Kita percayakan aja. Kalaupun misalkan kita sudah berkurban, pengen diurus secara fikih yang benar ke masjid, ternyata masjidnya nggak memperhatikan adab dan fikihnya, maka kurban kita tetap sah, diterima oleh Allah. Yang berdosa itu siapa? Orang yang kita amanahin sebagai wakil. Karena itu akadnya kan akad wikalah, ya akan perwakilan. Ini saya titipkan kurban saya ini ke Masjid A, gitu ya, untuk kemudian dikelola secara fikih yang baik. Kemudian mereka culas, mereka khianat misalkan, maka tetap kurban kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kurban dimanapun, apakah duit itu kemudian digasak dan tidak diberikan, misalkan, maka tetap kurban kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa katanya satu lagi dari siapa? Iya, Akang apa? Apakah harus jantan atau betina? Oh iya, di dalam surah Al-A'raf dijelaskan bahwa kurban itu sama niat azwaj, 8 pasang. Maksudnya 8 pasang itu apa? Kambing, ya, kemudian domba, sapi, kemudian unta, ya, dan itu boleh jantan, boleh betina. Tetapi yang diutamakan adalah yang terbaik, maka yang jantan yang lebih diutamakan, ya. Jadi boleh semuanya, tapi yang lebih baik untuk Allah adalah yang jantan. Ya, ini bukan berarti feminis dan maskulinis, bukan. Ya, tapi itulah ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti halnya unta lebih baik dari sapi, sapi juga tidak merasa rasis, ya. Karena ya itulah beda dagingnya, beda kualitasnya dan lain sebagainya. Ya, itu pengukuran seperti itu adalah hal yang biasa. Jadi tentu saja kurban yang terbaik adalah kurban yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan Allah mengatur pahalanya, jangan kita batasi sehingga semuanya bisa menikmati, terutama keluarga-keluarga kita yang mencintai. Gitu, Teh Caca. Siapa? Akang apa Teteh? Kang Garskin atau siapa? Amin wa iyyakum. Gak ada suaranya ya, Teh Caca, gak ada suaranya. Udah, Teh Caca, udah saya jawab. Apa mau nerima pertanyaan lagi? Silakan. Kok gak kedengaran ya? Someone please help us. Ada suaranya enggak? Punten Ustad, ada Ustad. Ini udah saya jawab pertanyaannya. Teh Caca enggak? Apa mau dilanjut pertanyaan lagi kalau ada? Mohon maaf, Ikhwan Filah, tadi ada kendala jaringan. Oh, ada yang mau bertanya. Ya, dicukupkan ini terakhir untuk Pak Agus. Pak Agus, dipersilahkan. Bagaimana Ustadz hukumnya jika sedekah kurban? Maksudnya gimana ya? Misalkan sedekah untuk yang berkurban kali ya? Mungkin seperti ini Ustadz. Jadi kan biasanya suka ada yang menggalang untuk mengajak bersedekah kurban lalu diberikan hewan kurban seperti itu. Boleh-boleh saja. Tetapi kan sebetulnya Islam itu tidak memberatkan ya, tidak memberatkan. Laha makasabat wa alaiha maktasabat.
Jadi baginya pahalanya, baginya juga mereka yang menghindarinya. Baginya dosa bagi mereka yang menghindarinya. Artinya kalau dia tidak mampu berarti dia mustahik, gitu aja. Kalau mau berkurban ya silakan, karena kembalinya itu berarti kepada orang yang, apakah orang yang menerima kurban itu tidak dapat pahala? Dapat pahala lah. Orang yang menerima kurbannya juga, Masya Allah ini daging yang barokah gitu ya, daging dari persembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun diperbolehkan misalkan satu kelas udunan 4.000 misalkan masing-masing, ya udah diniatkan untuk misalkan ada penjaga sekolah yang belum berkurban atau yang belum pernah berkurban, pengen berkurban. Nah, walaupun memang sebaiknya memang bagi mereka sebaiknya begini kasusnya. Kalau misalkan saya niat berkurban, niat berkurban tapi saya udah berusaha ternyata hanya dapat 1 juta dan akhirnya aduh, udahlah mendingan udah aja lah nanti aja. Ternyata ada orang kemudian, kamu mau berkurban kurang 2,5 juta ya? Ya udah, nih saya jawab, oh berarti dia memang sudah ada niat sejak awal, tidak diberikan secara percuma. Nah, kalau dalam soal ini sedekahnya sama dengan haji, ya seperti sedekah menghajikan seseorang. Kamu belum haji ya? Udah, kamu belum umroh ya? Nih, saya sedekahin. Maka bagi orang yang bersedekah mendapatkan pahala sedekah dan bagi orang yang kurbannya mendapatkan pahala kurban. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah untuk sesi pertanyaan dicukupkan. Oh ya, selanjutnya barangkali ada dari Akang Teteh atau ibu-ibu sekalian yang mau memberikan testimoninya gitu. Perihal kesimpulan atau poin-poin yang didapat selama kajiannya. Mangga dipersilahkan bagi ada yang mau menjelaskannya. Ayo Bu Heni dari Kuala Lumpur atau yang lainnya mangga. Sami-sami Pak Agus. Apa kesannya gitu loh, apa catatannya dari apa yang tadi saya sudah jelaskan. Boleh dari poin-poin besarnya aja gitu untuk saling mereminder antara yang lainnya, saling mengingatkan juga Ustadz seperti itu. Bagus, bagus. Bahwa biar terlibat aktif juga ya dari teman-teman partisipannya. Sepi kayaknya, Teh Caca. Iya ini, ayo ada yang mau beramal solehnya untuk men-sharingkan. Kamarana ini masih pada ada kan, ibu-ibu? Bu Ratu atau mangga? Mangga Ibu Ratu. Teh Yuyun, Pak Agus. Bu Kris, Bu Wina, siapa lagi? Izin Ibu Ratu belum terdengar suaranya. Masih belum terdengar Ibu, mohon maaf. Nggak terdengar Bu, itu mungkin ke unmute. Sepertinya headsetnya nggak kesambung ya Ibu, atau gimana itu? Bagaimana dari yang lainnya? Apakah ada yang mau memberikan tanggapannya gitu dari Ibu Heni? Mangga dipersilahkan, barangkali mau men-sharingkan hasil dari kajian ini gitu yang dicatatnya. Bu Heni, ayo. Mangga Ibu Heni di-sharingkan. Ini majelis tafakuh yang baru saja kehilangan gurunya tercinta. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Ustaz? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah baik banget. Ya,
Alhamdulillah saya baru dapat itu undangan kan dari Tafakufidin. Terus saya memang juga belum begitu memahami masalah kurban ini. Jadi alhamdulillah malam ini rasanya saya sudah lebih lebih mendapatkan ilmu yang inilah yang baik dan lebih luas lagi ininya pengetahuannya tentang kurban ini, Ustadz. Alhamdulillah, jazakallah khair. Salam Ya. takzim buat Majlis Taklim Tafakufiddin di Kuala Lumpur. Semoga tenang dalam suasana lockdown-nya. Ya Ustadz, ini alhamdulillah. Mudah-mudahan terus diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin ya dalam rabbal suasana alamin. begini ya. Siap Teh Eni. Makasih. Ya, Alhamdulillah, Teh Eni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kepada Ustadz YB untuk pertanyaannya dicukupkan ya. Barangkali Ustadz mau berkenan untuk memberikan penutup untuk kajian kali ini dan juga doanya Ustadz. Oke. Terima kasih Teh Caca untuk Muslim Speak Up dan juga yang lainnya. Yang jelas bahwa agar kita merasa dekat dengan Allah, maka kita perlu meningkatkan pengorbanan kita. Kita saat cinta itu akan terpaut dengan yang dicintai kalau seandainya pengorbanan itu kita lakukan dengan sedemikian jauh. Maka apapun akan kita korbankan. Jangan pernah mengaku dekat dengan Allah, tapi kita tidak pernah berkorban apa-apa. Kenapa kemudian kita mencintai anak? Karena kita ingin menyumbangkan nyawa juga, bahkan untuk membela hidupnya sang anak. Sudah sedemikianlah kita dengan Allah, hanya kita sendiri yang tahu. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dipeluk ridho dan maghfirah Allah. Hati kita senantiasa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengakhiri tahun ini, bulan Zulhijjah ini dengan penuh keberkahan, banyak berbagi dengan orang lain. Yang jelas apapun yang Bapak, Ibu, Akang, Teteh, Anda lakukan, lakukanlah yang terbaik di bulan Zulhijjah ini. Jangan kalah dengan bulan Ramadan, karena bulan inilah yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wal fajri walayalin as. Demi waktu fajar, demi malam yang 10. Demi waktu fajar, karena orang yang bangun 10 fajar itu akan memancar, hidupnya penuh dengan optimisme. Karena orang-orang yang sebelum fajarnya sudah siap bekerja, maka mereka itulah setelah sholat malamnya, setelah berdoa kepada Allah, setelah curhatnya, kemudian dia akan mangprang, akan luar biasa, move on banget ketika dia bekerja. Karena apa? Karena dia percaya kepada Allah. Kemudian, walayalin as, demi malam yang 10. Malam yang 10 itu yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Itu pendapat yang paling kuat. Perbanyak takbir, mengesahkan Allah, perbanyak sedekah, lakukan zakat, terutama teman-teman yang online, juga yang punya marketplace gitu dan lain sebagainya, cobalah biar lebih ini, biarlah jangan promosi di iklan berbayar, tapi promosilah di iklannya Allah, yaitu dengan zakat, infak, sedekah, dan kurban. Biar hartanya makin ngejos, hartanya sangat mudah digunakan untuk kebaikan, hartanya menjadi apet, ya, menjadi ramah, ya, menjadi ramah untuk menjadi wasilah bagi ketaatan. Semoga Anda semuanya sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan 3 kali beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la dainan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab, wa khairal hayah, wa khairal mamat, wa thabbitna wa thaqil mawazinana, wa haqiq imanana, wa rfa' darajatina, wa taqabbal salatana, wa qfir khati'atina, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sampai di penghujung acara kali ini. Jazakallah khair Ustadz atas materinya. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi pahala buat Ustadz dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan istighfar bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga doa kafaratul majelis. Oh iya, untuk informasi sedikit, untuk teman-teman yang udah ada niatan berkurban atau yang mau berkurban, bisa untuk follow layanan kurban salur di Muslim Speak Up. Di Instagramnya ada @muslimspeakup, juga ada kontak personnya di chat Zoom-nya ya, teman-teman. Terima kasih atas atensinya untuk teman-teman semua. Saya Caca pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat mastatatum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.